Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh iya, Kang Restu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kelimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Kang Restu akan kembali menceritakan tentang cerita yang berjudul Istri yang dibakar oleh suaminya yang pengangguran. Dan oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Api kebencian. Malam itu awan gelap menggantung di langit, dan bulan tampak samar seperti malu-malu mengintip dari balik awan tebal. Udara terasa dingin membawa aroma hujan yang belum turun. Keheningan pun menyelimuti rumah kecil di pinggir kota. Sebuah keheningan yang penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Doni duduk sendirian di ruang tamu. Matanya yang merah memandang kosong ke arah jendela. Di tangannya, ia memegang sebotol minuman keras yang tinggal setengah. Cengkeramannya erat seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap terhubung dengan kenyataan. Di sebelahnya, sebuah korek api tergeletak di atas meja. Ia menatap benda kecil itu dengan tatapan kosong. Pikirannya berkelana ke tempat-tempat gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam kepalanya, suara-suara berbisik menghasutnya memanaskan api kebencian yang sudah lama membara di dalam hatinya. Suara-suara itu berbicara tentang kemarahan, tentang penderitaan dan tentang balas dendam. Setiap bisikan membuat jiwanya semakin terperangkap dalam bayang-bayang kebencian yang pekat. Dan di tengah kegelapan itu hanya ada satu pikiran yang berulang-ulang muncul, yaitu mengakhiri semuanya. Semua ini salahku, Doni berbisik kepada dirinya sendiri. Suaranya pun terdengar serak dan penuh kebencian. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di sini. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan merasa seperti ini. Doni tahu bahwa pikirannya sudah tak lagi jernih. Ia tahu bahwa ia sedang berada di tepi jurang kegilaan. Namun meskipun begitu, ia tidak bisa menghentikan diri seolah-olah kebenciannya telah mengambil alih seluruh tubuhnya, membuatnya dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Doni pun meraih korek api di atas meja. Matanya menatap nyala api kecil yang muncul ketika ia menyalakannya. Api yang tampak begitu menari-nari di ujung korek. Ia terpesona oleh nyala api itu, seolah-olah api itu bisa membakar semua rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan. Perlahan Doni pun bangkit dari tempat duduknya, melangkah menuju dapur, di mana ia tahu Arum sedang berada. Langkahnya mantap, tatapannya kosong. Di tangannya korek api itu tetap menyala. Dia pun siap untuk melepaskan kekuatan destruktifnya. Arum yang sedang berada di dapur, dia memasak sesuatu untuk makan malam. Ia pun tidak mendengar langkah kaki dari suaminya yang mendekat. Dia tidak menyadari bahwa suaminya sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba mencari cara untuk membantu Doni keluar dari kegelapan yang menguasainya. Tiba-tiba suara dentingan logam terdengar di belakangnya, membuat Arum pun tersentak dan berbalik. Di sana berdiri Doni dengan tatapan yang kosong, memegang korek api yang menyala. Mata mereka pun bertemu, dan dalam sekejap Arum bisa merasakan sesuatu yang mengerikan dalam tatapan suaminya. Sesuatu yang ia belum pernah lihat dari sebelumnya. Mas Doni, apa yang kamu lakukan, Mas? Arum bertanya dengan suara pelan, mencoba untuk tidak memancing kemarahan suaminya. Namun Doni tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin dan juga kosong. Dengan gerakan yang tenang tetapi tegas, ia melemparkan korek api ke arah gorden yang tergantung di dekat jendela dapur. Dalam sekejap api kecil itu pun mulai merambat, membakar kain dan menyebar dengan cepat. Mas Doni, apa yang kamu lakukan? Arum berteriak. Matanya pun melebar penuh dengan ketakutan.
Ia berlari menuju gorden mencoba memadamkan api yang mulai membesar. Tetapi api itu sudah terlalu cepat. Dalam hitungan detik, api pun sudah menyebar ke seluruh ruangan, memakan setiap benda yang disentuhnya. Doni pun hanya berdiri di sana menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak bergerak, tidak bereaksi, seolah-olah ia sudah mati rasa terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Di dalam kepalanya, suara-suara itu masih berbisik, menyuruhnya untuk terus membakar untuk mengakhiri semuanya. Arum pun berusaha keluar dari dapur, tetapi Doni dengan cepat menghalangi pintu. "Mas Doni, ku mohon, biarkan aku keluar, Mas. Api ini akan membunuh kita berdua." Arum dengan memohon, air matanya pun mengalir deras di pipinya. Namun Doni tidak mendengarkan. Dengan gerakan kasar ia pun mendorong Arum kembali ke dalam dapur lalu menutup pintunya. Dia pun menguncinya dari luar. Arum pun terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia bisa merasakan panas api yang semakin mendekat dan bisa mendengar suara kayu yang berderak dan kaca yang pecah. "Mas Doni, tolong Mas, jangan lakukan ini. Ku mohon Mas, tolong." Arum pun berteriak lagi, mencoba membujuk suaminya untuk membukakan pintu. Tetapi yang terdengar hanya suara api yang semakin mengamuk melahap rumah kecil mereka dengan rakus. Doni pun mundur perlahan dari pintu, menatap kobaran api yang mulai menjalar ke seluruh rumah. Di telinganya jeritan Arum pun terdengar seperti suara hantu yang menghantuinya, membuatnya merasa semakin tenggelam dalam kegilaannya sendiri. Ia pun lalu menutup telinganya, berusaha menghilangkan suara itu, tetapi jeritan Arum terus menghantuinya. Arum terus berteriak. Dia memukul-mukul pintu dengan putus asa. "Tolong, tolong siapa saja, ku mohon, tolong." Dengan sisa-sisa tenaga dan suaranya yang hampir habis, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Tetangga-tetangga mereka pun sudah tertidur, tidak menyadari tragedi yang sedang terjadi di sebelah rumah mereka. Doni pun kembali ke dalam kamar. Doni merasa kepalanya berputar. Ia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengerti apa yang baru saja ia lakukan. Ia hanya berdiri di sana, menatap api yang semakin mendekat, membiarkan jeritan Arum mengisi kepalanya. Pada titik ini, ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Dan akhirnya saat api semakin membesar, suara jeritan Arum pun mulai mereda. Hanya tersisa suara api yang mengamuk, memakan segalanya di jalannya. Doni pun jatuh berlutut, matanya penuh air mata, menatap ke arah pintu dapur yang sudah tertutup oleh api. Ketika petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba, rumah itu pun sudah hampir habis terbakar oleh api. Mereka bergegas memadamkan api, berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Namun ketika api akhirnya padam, yang mereka temukan adalah kehancuran. Di dalam puing-puing dapur mereka menemukan tubuh Arum yang sudah hangus. Jeritannya yang terakhir masih tergantung di udara, seolah-olah ingin memberitahu dunia tentang tragedi yang telah terjadi dengan ini. Doni duduk di luar rumah. Tubuhnya ditahan oleh beberapa petugas, matanya kosong penuh dengan keputusasaan dan kebencian pada dirinya sendiri. Kematian Arum menjadi tragedi yang sangat mengerikan, menyelimuti seluruh lingkungan dengan kabut duka. Para tetangga pun berkumpul di rumah yang terbakar, menatap dengan kengerian dan kesedihan yang mendalam. Mereka tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, dan bagaimana seorang suami bisa melakukan hal sekejam ini kepada istrinya sendiri. Doni pun dengan tangan diborgol dan tubuh penuh dengan abu, hanya bisa menunduk. Dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Api kebencian yang pernah membara di dalam hatinya kini telah memakan segalanya, rumahnya dan juga cintanya. Bahkan hidupnya sendiri pun telah hilang dimakan oleh api kebencian. Dan sekarang yang tersisa hanyalah kehampaan yang tak terbatas, kehampaan yang akan menghantui dirinya selama sisa hidupnya. Singkat cerita, pada malam yang kelam itu berubah menjadi pagi yang suram. Matahari pun terbit dengan malu-malu, seolah enggan menyinari keruntuhan rumah yang telah menjadi abu. Asap pun masih mengepul tipis dari sisa-sisa kebakaran, menyebarkan bau hangus yang menusuk hidung ke seluruh penjuru. Di antara puing-puing yang terbakar, terdengar suara sirine polisi dan pemadam kebakaran yang bergegas menuju lokasi. Doni pun duduk di tepi jalan. Tubuhnya ditutupi selimut oleh salah satu petugas medis.
Mata Doni merah dan bengkak. Pandangannya kosong menatap reruntuhan di depan. Hatinya sekarang sudah terasa hampa, seakan terisap ke dalam lubang tak berdasar yang penuh penyesalan. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, tetapi sepertinya ia belum sepenuhnya sadar akan realitas kejam dari tindakannya. Ketika dua polisi mendekatinya, Doni pun tidak menunjukkan reaksi. Ia terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia bisa merasakan tatapan penuh kebencian dan jijik dari para petugas yang datang. Mereka pun menatapnya seperti seorang monster. Dan mungkin mereka benar, seorang monster yang telah kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. "Doni Pratama?" Salah satu polisi bertanya kepadanya. Suaranya dingin dan penuh dengan otoritas. Doni pun hanya mengangguk pelan tanpa menatap mereka. "Anda kami tangkap atas dugaan pembakaran dan pembunuhan. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan." Doni pun lalu mengangkat kedua tangannya tanpa perlawanan ketika borgol dingin mengikat pergelangan tangannya. Sentuhan logam itu membuatnya tersadar sejenak, namun hanya untuk beberapa detik. Setelah itu ia pun kembali terperosok dalam lubang kelam di benaknya. Penyesalan pun menghantam seperti gelombang besar yang menyapu seluruh akal sehatnya. "Arum, Arum," bisiknya lirih hampir tidak terdengar di antara suara bising sekitar. Air mata pun mulai mengalir di pipinya bercampur dengan abu yang menempel di wajahnya. Aku menyesal Arum." Tetapi kata-katanya hanyalah gema hampa yang terbang ke angin, hilang di antara kerumunan orang yang menyaksikan tragedi itu. Semua mata pun tertuju padanya. Sebagian besar dipenuhi kemarahan dan juga kebencian. Di antara kerumunan itu, Riko, Bagus, dan Wisnu berdiri bersama. Mereka adalah sahabat-sahabat lama dari Doni yang pernah berbagi tawa dan tangis bersama. Kini mereka pun berdiri di sana tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Wajah mereka pun pucat dan mata mereka basah oleh air mata yang tak mampu mereka tahan. "Doni, bagaimana bisa?" Riko bergumam, suaranya serak penuh dengan kepedihan. "Bagaimana bisa kau melakukan ini pada Arum? Pada dirimu sendiri, Don." Bagus pun menggelengkan kepala. Matanya penuh dengan air mata yang belum sempat terjatuh. "Aku tidak mengenali Doni lagi. Ini bukan Doni yang kita kenal. Dia sudah hilang." Wisnu pun menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya juga bergetar. "Aku seharusnya bisa melakukan sesuatu. Aku seharusnya lebih peka dengan apa yang terjadi. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku gagal." Riko pun menepuk bahu Wisnu, mencoba menghiburnya meski hatinya sendiri juga hancur. "Kita semua merasa bersalah. Tapi ini bukan salah kita, Wisnu. Doni yang memilih jalan ini. Dan sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa Arum telah pergi." Ketika Doni dibawa pergi oleh polisi, ia pun sempat menoleh ke arah teman-temannya. Ada air mata di matanya, mata yang penuh dengan penyesalan dan rasa sakit. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia pun hanya bisa menundukkan kepalanya, membiarkan dirinya dituntun menuju mobil polisi yang akan membawanya ke tempat di mana ia akan menunggu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di dalam mobil, Doni merasakan dinginnya borgol yang mengikat tangannya semakin erat. Kepalanya pun terasa berat, penuh dengan gambar-gambar Arum yang tersenyum, Arum yang tertawa, dan akhirnya Arum yang menjerit minta tolong saat api melalap rumah mereka. Setiap teriakan itu seperti duri yang menusuk jantungnya, membuatnya ingin berteriak. Tetapi suaranya hilang, tenggelam dalam rasa sakit yang tak terucapkan. Mengapa aku begitu bodoh?" Doni pun bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa aku tidak bisa melihat betapa aku menghancurkan segalanya? Mengapa aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri? Pikirannya pun saat itu bercampur aduk dengan kebencian dan kemarahan serta kesedihan. Polisi di sebelahnya pun menoleh, menatapnya dengan penuh kebencian. "Kamu layak mendapatkan setiap penyesalan yang kamu rasakan sekarang, Doni. Kamu menghabiskan nyawa seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapat hukuman
atas apa yang telah kamu lakukan." Doni pun tidak membalas. Ia tahu bahwa polisi itu benar. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi semuanya. Semua sudah terlambat. Penyesalan pasti datang selalu terlambat. Dan bagi Doni, itu adalah satu-satunya hal yang tersisa. Ketika mobil polisi mulai bergerak meninggalkan reruntuhan rumahnya di belakang, Doni pun memejamkan matanya di dalam kegelapan itu. Ia melihat wajah Arum tersenyum lembut padanya seperti yang selalu ia lakukan. Air mata pun kembali mengalir di pipinya. Dan di dalam hatinya ia tahu bahwa tidak peduli berapa lama ia hidup, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Singkat cerita, sampailah di kantor polisi. Di dalam sel yang sempit dan gelap, Doni pun terjebak dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Dinding-dinding dingin di sekelilingnya seperti membisikkan cemoohan tentang dosa-dosanya. Waktu pun seakan berhenti menyeretnya dalam pusaran rasa bersalah dan penyesalan yang tiada akhir. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. Setiap jam terasa seperti seabad. Doni pun terjebak dalam penjara fisik dan mental, dengan dirinya sendiri sebagai penjaga dan juga tahanan. Malam-malam di penjara lebih menyeramkan daripada siang. Ketika kegelapan turun, bayangan-bayangan mulai bermain-main di dalam selnya. Mereka bergerak-gerak di sudut-sudut ruangan, menari mengikuti ritme jeritan Arum yang terus terngiang di telinganya. Suara itu pun begitu nyata, seperti hantu yang tidak pernah mau pergi, yang terus berbisik di telinganya, menghantui dengan setiap nafas yang ia tarik. "Mas Doni, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini, Mas Doni?" Terdengar suara Arum berbisik pelan namun jelas di telinga Doni, membuat bulu kuduknya pun berdiri semuanya. Setiap malam suara itu datang berulang kali seolah mencoba menyayat jiwanya yang sudah rapuh. Ia pun menutup telinganya dengan kedua tangannya, tapi suara itu tidak pernah hilang. Jeritan itu semakin kuat menguasai pikirannya, mengubah setiap detik yang ia lalui menjadi neraka hidup yang tak terbayangkan. "Diam, ku mohon diam!" Doni pun berteriak. Suaranya pecah oleh keputusasaan. Ia memukul-mukul kepalanya dengan tangannya berusaha menghilangkan suara itu. Namun semuanya sia-sia. "Aku tahu aku salah. Ku mohon, maafkan aku Arum. Maafkan aku." Namun tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Dan di dalam penjara ini, Doni hanyalah seorang pria yang hilang dalam bayang-bayang kesalahannya sendiri. Setiap orang di sini membawa beban dosa mereka masing-masing dan tak ada ruang untuk simpati. Singkat cerita, pada siang hari, Doni pun menghabiskan waktunya di sudut sel, memeluk lututnya sambil menatap lantai yang kotor. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat dan matanya merah dan cekung. Ia seperti bayangan dari dirinya yang dulu, tak lagi memiliki semangat hidup dan juga harapan. Di dalam penjara ia adalah hantu yang hidup, terjebak di antara dunia nyata dan mimpi buruknya sendiri. Para tahanan lain pun menjauhinya. Mereka bisa melihat ada sesuatu yang salah dengan Doni, sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Terkadang mereka mendengar Doni berbicara sendiri, bergumam tentang Arum, tentang kebakaran, tentang jeritan. Mereka berbisik di antara mereka, menyebutnya si gila. Tak seorang pun ingin mendekatinya, takut terjangkit kegilaan yang sama. "Lihat itu, dia bicara sendiri," bisik seorang tahanan kepada temannya sambil menunjuk ke arah Doni. "Apa kau tahu apa yang dia lakukan? Aku dengar dia membakar istrinya hidup-hidup." "Benarkah?" "Ya Tuhan, tidak heran dia jadi seperti itu," balas yang lainnya. Matanya pun memandang Doni dengan rasa jijik. "Seharusnya orang seperti itu dihukum mati saja." Doni mendengar setiap kata-kata itu, tetapi ia sudah terlalu terbiasa dengan penghinaan dan kebencian. Mereka seperti angin dingin yang meniup, melewati dirinya tanpa meninggalkan bekas. Ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan semua kebencian itu. Bahkan lebih, tidak ada yang lebih membenci dirinya sendiri daripada Doni. Namun di dalam kepalanya, suara Arum pun terus menghantui. Setiap tatapannya terasa seperti luka baru yang menganga. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan penyesalan yang tidak berujung, di mana setiap upaya untuk bernafas hanya membawanya semakin dalam ke dalam kegelapan. Malam itu Doni pun tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di sudut sel, memandang keluar melalui jeruji besi.
Bulan purnama pun tergantung di langit, cahayanya yang pucat menerobos masuk melalui celah kecil di jendela. Bayangan bulan itu pun jatuh di lantai, membentuk pola-pola aneh yang terlihat seperti wajah Arum. Doni pun bergidik memalingkan wajahnya, tapi wajah itu tidak hilang. Arum, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak tahan lagi. Doni saat itu menangis, air matanya pun mengalir tanpa henti. Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin terbebas dari semua ini. Namun tidak ada jalan keluar dari neraka ini. Tidak ada jalan kembali dari dosa yang sudah ia lakukan. Di dalam penjara ini, Doni belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Bayangan Arum adalah hakim dan juri yang mengadilinya di setiap malam. Dan hukuman yang ia terima lebih berat dari sekedar kurungan besi. Itu adalah hukuman yang harus ia jalani sepanjang hidupnya. Pikirannya pun mulai kacau menyatu dengan kegelapan yang menguasai dirinya. Doni tahu bahwa ia sedang kehilangan kewarasannya, dan bagian dari dirinya yang masih tersisanya bisa menonton dengan pasrah. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan juga mimpi buruk. Semua bercampur menjadi satu, membentuk labirin mengerikan yang tidak bisa ia temukan jalan keluarnya. Dalam ketidakwarasan itu, Doni pun mulai berbicara dengan bayangan Arum, seolah-olah dia masih hidup dan mendengarkannya. Arum, aku tahu kau ada di sini. Kau selalu di sini. Kumohon, bicaralah padaku. Katakan apa yang harus aku lakukan. Bagaimana aku bisa menebus semua ini, Arum? Tapi bayangan itu tidak pernah menjawab. Hanya memandangnya dengan mata yang kosong dan dingin, membuat hatinya itu terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Malam demi malam pun berlalu, dan Doni pun terus berbicara pada bayangan itu. Meski tidak ada yang menjawab, ia berharap bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan jawaban atau mungkin pengampunan. Tapi di dalam hatinya, Doni tahu bahwa tidak ada pengampunan bagi dirinya. Tidak ada jalan keluar dari bayangan kelam yang telah menguasai dirinya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari bayangan itu akan berhenti datang. Tapi sampai saat itu tiba, Doni pun terpaksa menjalani hukuman yang paling berat. Hukuman hidup dengan penyesalan yang tak tertahankan, terjebak dalam bayangan kelam yang ia ciptakan sendiri di penjara itu. Doni bukan hanya kehilangan kebebasannya, tapi juga kewarasan dan juga dirinya sendiri. Sejak malam tragedi itu, Bagus dan Wisnu merasa dunia mereka tidak pernah sama lagi. Kepergian Arum meninggalkan kekosongan yang mendalam di hati mereka. Sebuah luka yang sepertinya tidak pernah sembuh, namun seiring waktu berlalu, keduanya mulai merasakan kehadiran Arum yang aneh dan menakutkan di sekitar mereka. Hal-hal kecil menjadi tidak biasa dan kebisingan malam yang tidak dapat dijelaskan semakin sering terjadi. Malam itu rumah Bagus pun terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus kencang menyentuh jendela dan mengirimkan bisikan-bisikan tak terlihat ke seluruh penjuru rumah. Bagus duduk sendirian di ruang tamu, mencoba menenangkan dirinya dengan membaca buku, tetapi matanya terus tertuju pada cermin besar yang menggantung di dinding, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik permukaan reflektif itu. Di dalam cermin itu, sesuatu tampak bergerak, sebuah bayangan samar yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya Bagus menganggapnya sebagai efek dari permainan cahaya. Namun saat bayangan itu semakin jelas, dia menyadari bahwa bentuk itu menyerupai sosok Arum. Wajah yang lembut dan penuh kasih itu tampak begitu nyata. Namun tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya ada kesedihan dan juga keputusasaan. Bagus, apa yang kamu lihat? Wisnu yang baru saja memasuki ruangan menanyakan dengan nada khawatir. Bagus pun menelur dan menemukan Wisnu berdiri di ambang pintu. Wajahnya pun sudah pucat. Aku tidak tahu, tapi aku merasa seperti melihat Arum di cermin. Wisnu pun lalu menghampiri Bagus dan melihat ke arah cermin itu. Bayangan itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan permukaan cermin yang tenang dan juga tidak bergerak. Mungkin kita hanya lelah. Mungkin ini hanya ilusi, kata Wisnu meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Malam berikutnya, ketegangan pun semakin meningkat. Bagus dan Wisnu memutuskan untuk tidur di ruang tamu bersama.
berharap bahwa kehadiran mereka bisa mengusir rasa takut yang mulai mengganggu mereka berdua. Mereka pun duduk di sofa mencoba untuk berbicara tentang hal-hal lain, tetapi ketakutan tetap menyelimuti mereka. Saat tengah malam mereka pun terbangun karena suara lembut yang tidak dapat mereka identifikasi. Suara itu seperti bisikan, sangat halus hingga hampir tidak terdengar. Bagus merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya, membuatnya terjaga dalam keadaan ketakutan. Ia pun menoleh ke arah Wisnu yang tampak tersentak dari tidurnya dengan ekspresi yang bingung. "Ada apa?" Wisnu bertanya. Dia pun mencoba meraba-raba dalam kegelapan. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang menyentuhku, Wis. Dan aku juga mendengar suara." Bagus menjelaskan dengan suaranya yang sedikit bergetar. Tiba-tiba lampu di ruang tamu pun berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kegelapan total menyelimuti mereka dan suasana menjadi semakin mencekam. Bagus dan Wisnu saling memegang tangan berusaha mencari keberanian di tengah kegelapan. Di tengah keheningan, suara bisikan itu pun kembali terdengar. Kali ini suara itu lebih jelas dan lebih menakutkan. "Bagus, Wisnu." Suara Arum terdengar begitu nyata, dengan penuh kesedihan dan penyesalan. "Mengapa kalian tidak membantu? Mengapa?" Bagus dan Wisnu merasa seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Suara itu pun begitu dekat seolah berada di samping mereka. Meski tidak ada sosok yang terlihat, mereka berusaha mencari sumber suara, tetapi hanya kegelapan yang menyambut mereka. "Tolong, tolong aku." Suara Arum pun kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih menuntut. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, suasana di ruangan itu berubah menjadi dingin dan membeku. Bagus dan Wisnu pun berdiri di tengah-tengah ruangan, merasakan suatu suasana menekan di sekitar mereka. Mereka berdua pun sangat terkejut sehingga tidak bisa bergerak. Pada keesokan paginya, Bagus dan Wisnu memutuskan untuk pergi ke rumah lama mereka untuk mencari jawaban. Mereka merasa bahwa kehadiran Arum mungkin berkaitan dengan tempat itu. Mereka mengunjungi rumah yang hancur oleh kebakaran, melihat puing-puing dan sisa-sisa kehancuran yang masih ada. Ketika mereka memasuki ruangan dapur yang terbakar, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di sana terasa berat, penuh dengan energi negatif. Bagus pun merasa seolah ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Dan Wisnu juga merasakan kepalanya berdenyut dengan rasa sakit yang sangat aneh. Di sudut dapur itu, di tempat di mana kebakaran dimulai, mereka melihat seberkas cahaya samar. Dengan hati-hati mereka pun mendekatinya dan menemukan sebuah buku catatan kecil yang tampaknya belum rusak oleh api. Bagus membukanya dan menemukan tulisan tangan Doni yang penuh dengan kalimat-kalimat gelap dan juga menakutkan. Setiap halaman dipenuhi dengan kata-kata tentang kebencian, penyesalan dan ancaman yang diarahkan kepada Arum, sang istrinya. "Ternyata Doni menulis ini, Gus. Sepertinya dia tidak hanya menghancurkan rumah, tapi juga berusaha menyakiti Arum secara psikologis." Wisnu mengatakan, suaranya pun penuh dengan keheranan dan juga ketakutan. "Bagaimana jika Arum tidak benar-benar pergi?" Bagus bertanya. Tatapannya terfokus pada buku catatan itu. "Bagaimana jika dia masih terjebak di sini, menunggu seseorang untuk membebaskannya?" Kepanikan pun mulai merayapi mereka saat mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Ketika malam tiba, mereka merasa seperti sedang diawasi. Bayangan Arum pun tampak muncul di cermin bergerak dengan lembut seperti kabut, mengisi ruangan dengan rasa dingin yang sangat menusuk. Setiap malam suara bisikan Arum pun semakin jelas. "Mengapa kalian meninggalkanku? Apa yang kalian lakukan untuk membantu?" Suaranya terdengar penuh dengan penyesalan. Bagus dan Wisnu yang masih terasa tertekan oleh rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Mereka pun merasa seolah terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak bisa mereka hentikan. Suara Arum pun terus menghantui mereka, membangkitkan kembali kenangan malam yang mengerikan dan rasa tidak berdaya mereka. Dalam usahanya untuk mencari solusi, mereka mencoba melakukan ritual untuk mengusir roh. Tetapi setiap usahanya memperburuk keadaan. Arum tampaknya semakin mendekat, membuat suasana menjadi semakin menegangkan dan juga menakutkan.
Pada suatu malam, ketika cuaca luar sangat buruk dengan hujan deras dan petir yang menyambar, Bagus dan Wisnu pun terbangun oleh suara teriakan yang sangat keras. Mereka berlari ke ruang tamu hanya untuk menemukan bahwa cermin besar yang mereka lihat sebelumnya pecah berantakan, dan di tanah terdapat bekas tangan yang berlumuran darah. Mereka merasakan udara di ruangan itu berubah menjadi sangat dingin, dan suara Arum pun terdengar lebih dekat dari sebelumnya. "Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian. Tolong." Suara itu bergetar dengan rasa sakit dan juga kesedihan. Dengan rasa ketakutan yang mendalam dan keputusasaan, Bagus dan Wisnu hanya bisa menatap sekeliling mereka dengan panik. Mereka tidak tahu bagaimana mengatasi ketakutan ini atau bagaimana menghadapi penampakan Arum yang terus-menerus menghantui mereka. Suasana di rumah mereka semakin menakutkan dan mereka merasa semakin dekat dengan kegelapan yang melanda. Ketika suara Arum akhirnya menghilang dan malam berlalu, Bagus dan Wisnu pun berdiri dalam kegelapan, merasakan beban berat dari kesalahan dan ketidakberdayaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari penyesalan dan ketakutan yang menghantui mereka. Dan setiap malam ketika lampu padam dan suara bisikan Arum kembali terdengar, mereka pun harus menghadapi kenyataan yang sangat menakutkan, bahwa mereka telah menjadi bagian dari kegelapan yang sama yang menghantui Arum. Singkat cerita, di dalam sel yang dingin dan gelap, Doni pun duduk sendirian, dikelilingi oleh dinding beton yang tampaknya semakin menekan dirinya. Hari-harinya dipenuhi dengan bayangan Arum yang telah menghantui, dan setiap malam ia juga merasakan tatapan dingin dari wanita yang telah ia hancurkan. Rasa bersalah yang mendalam dan keputusasaan yang tak tertahankan menyelimuti jiwanya, merenggut setiap harapan untuk penebusan. Doni menghabiskan waktu di dalam sel dengan menulis buku di catatannya. Tulisan-tulisan yang semakin kacau dan penuh dengan makna kematian. Halaman-halaman itu dipenuhi dengan frasa-frasa yang menggambarkan rasa bersalahnya, dengan kalimat-kalimat yang mengungkapkan keputusasaannya untuk melarikan diri dari penderitaan yang tak tertahankan. Semakin lama tulisan itu semakin menjadi kegilaan yang terdistori, mencerminkan keadaan mental Doni yang semakin memburuk dari hari ke harinya. Singkat cerita, pada suatu malam, ketika keheningan malam membungkus penjara dalam kegelapan yang menekan, Doni pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan tangan yang bergetar dan nafas yang tertahan, ia pun mengikatkan seutas tali di atas jeruji selnya. Dia menyiapkan alat bunuh dirinya dengan keputusasaan yang telah mengerikan. Sementara di luar sel, Riko, Bagus, dan Wisnu masing-masing berjuang dengan cara mereka sendiri untuk melanjutkan hidup setelah tragedi yang sangat menghancurkan. Meskipun mereka berusaha untuk bergerak maju, mereka tidak pernah benar-benar bisa melupakan malam tragis yang telah menelan Arum. Ketika mereka berkumpul, suasana selalu dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang sangat mendalam. Pada malam yang sama, saat angin dingin berhembus kencang di luar dan hujan pun turun dengan deras, berita tentang kematian Doni tiba di telinga mereka. Mereka merasakannya seperti sebuah pukulan berat yang baru. Seakan kejamnya takdir yang sudah menghancurkan hidup mereka menjadi semakin dalam dan juga tak termaafkan. Riko yang masih merasa tertekan karena merasa gagal menyadarkan Doni. Dia duduk sendirian di rumahnya. Setiap sudut rumahnya terasa seolah mengawasi dan menyaksikan penderitaannya. Suara tetesan air dari atap yang bocor dan gemuruh petir di luar menambah kesan menakutkan. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan namun sangat nyata. "Doni, apa kau akhirnya mendapatkan apa yang kau cari?" Riko pun bergumam pada dirinya sendiri. Merasa hampa dan tertekan, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya dan memutar kepalanya, namun hanya menemukan kegelapan yang menakutkan di sekelilingnya. Di rumah Bagus saat itu suasana tidak jauh berbeda dengannya. Bagus pun duduk di ruang tamunya, menatap cermin besar yang pernah membuatnya begitu ketakutan. Kali ini cermin itu menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan daripada bayangan samar yang pernah ia lihat sebelumnya. Gambar di cermin memperlihatkan sosok Arum berdiri dengan wajah penuh kesedihan dan juga penderitaan. Dia pun seolah-olah mencoba berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya tatapan yang menembus ke dalam jiwa Bagus.
Bagus merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan tubuhnya pun mulai bergetar. "Arum, apa kau masih di sini? Apa kau masih mengawasi kami?" Tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia pun takut akan jawaban yang mungkin tidak ia inginkan. Sementara di rumah Wisnu, suasananya juga tidak kalah menakutkan. Wisnu terjaga oleh suara-suara aneh di malam hari ketika ia bangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berat di dadanya. Dan suhu di ruangan tampaknya menurun drastis. Ia melihat ke sekeliling menemukan tidak ada yang mencurigakan, tetapi rasa ketakutan pun tetap menyelimutinya. Tiba-tiba terdengar suara-suara itu mulai terdengar lebih jelas. Sebuah bisikan yang menyebut nama-nama mereka satu persatu. Suara itu pun begitu menakutkan sehingga Wisnu tidak bisa menahan rasa takutnya. Tolonglah kami, tolong aku." Suara itu bergetar dengan kesedihan dan kemarahan yang tidak terkatakan. Ketiga sahabat itu pun merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Penyesalan mereka semakin mendalam. Dan ketakutan yang mereka rasakan adalah cerminan dari penderitaan yang telah mereka sebabkan. Mereka tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Bayangan Arum seolah telah menguasai setiap sudut kehidupan mereka, menghantui mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Pada keesokan harinya, laporan tentang bunuh diri Doni telah menyebar. Dan berita itu pun mengguncang mereka lebih keras lagi. Mereka pun pergi ke penjara untuk melihat sel Doni dan mengetahui apa yang telah terjadi. Begitu mereka memasuki sel tersebut, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Tali yang tergantung dan catatan Doni yang berisi kata-kata terakhirnya yang penuh dengan penyesalan dan juga keputusasaan. "Maafkan aku, Arum. Aku tidak bisa menahan penderitaan ini lebih lama lagi. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian di tempat yang jauh dari sini." Itulah bunyi dari isi catatan tersebut. Dan setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hati sahabat mereka. Kembali ke rumah mereka, suasana saat itu menjadi semakin mencekam. Ketiga sahabat itu merasa terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah bisa mereka lari dari setiap malam. Mereka pun merasakan kehadiran Arum dengan cara yang semakin intens. Suara bisikan, bayangan di cermin, dan sentuhan dingin menjadi bagian dari rutinitas malam mereka. Arum tampaknya terus mencari penebusan yang tidak akan pernah ia temukan. Keadilan tidak pernah benar-benar terjadi untuknya. Dan ia pun tetap terjebak dalam dunia antara hidup dan juga mati. Doni sudah pergi, tetapi bekas penderitaannya tetap hidup, yang menular pada mereka yang masih hidup, membuktikan bahwa satu tindakan kebencian dapat merusak dan menghancurkan banyak kehidupan. Singkat cerita, akhirnya Riko, Bagus, dan Wisnu pun harus menghadapi kenyataan yang tak terelakkan, bahwa mereka tidak bisa menghapus masa lalu mereka. Penyesalan dan ketakutan mereka adalah bayangan dari tindakan yang telah mereka lakukan. Di tengah segala kesedihan dan kegelapan, mereka menyadari bahwa luka yang mereka buat tidak akan pernah sembuh. Mereka pun terjebak dalam siklus penyesalan yang tak berujung, membayar harga yang sangat tinggi untuk kesalahan yang telah mereka buat. Cerita pun berakhir. Cerita ini berakhir dengan catatan yang sangat menyedihkan dan menakutkan, menggarisbawahi bagaimana kebencian dan keputusasaan dapat menghancurkan banyak jiwa dan meninggalkan luka yang tidak dapat terhapuskan. Di dunia yang penuh dengan bayangan dan penyesalan ini, mereka pun harus terus menjalani hidup mereka dengan beban yang tak pernah hilang. Sebuah peringatan akan dampak menghancurkan dari tindakan kebencian yang tak terkontrol. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian, dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pun tamat. Nah, mungkin bagi kalian semua, kalian bisa mengambil sisi positifnya dari cerita ini. Tentunya, jangan pernah kita sekali-kali berbuat dengan emosi. Karena jika kita bertindak dalam keadaan emosi, pastinya akan menghasilkan hal-hal penyesalan di kemudian harinya.
Dan kalian juga bisa mengambil sisi positif dan buang sisi negatif dari cerita-cerita ini. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.